Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kalau pada saat ini saya diberi kesempatan melalui video ini saya akan sharing sebagian daripada firman Tuhan untuk kita semua. Dan dalam video ini adalah suatu pemenuhan sebagai tugas tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswa di STT Yerusalem Baru Manado. Dan melalui video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah hermeneutik dan homiletika. Dan saat ini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Evi Dharma, dan saya dari mahasiswa STT Yerusalem Baru Manado semester 4. Dan melalui video ini mari sama-sama kita belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian terbaik daripada firman ini mari kita sama-sama ambil, kita jadikan suatu proses dalam kehidupan kita untuk sama-sama kita belajar. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu ya Tuhan, di mana saat ini kami bersyukur ketika kami boleh dipertemukan baik melalui video ini Tuhan. Kami percaya apapun yang akan kami perkatakan di dalamnya, apapun yang akan kami sharingkan di dalamnya Tuhan, melalui firman-Mu kami percaya bahwa firman adalah firman yang hidup. Engkau sendiri akan berbicara Tuhan. Biarlah melalui firman ini kami dibukakan pengertian, kami dibukakan akal budi yang baik, sehingga kami boleh dapat mengerti setiap apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai manusia, apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam sekitar lingkungan kami Tuhan. Terima kasih, anakmu bersyukur, anakmu secara pribadi berdoa, biarlah apa yang akan anakmu sampaikan, apa yang akan anakmu sharingkan Tuhan, biarlah semuanya boleh betul-betul berasal daripadamu sendiri. Engkau yang menuntun setiap apa yang diperkatakan Tuhan, biarlah Engkau yang memiliki kuasa atas firman ini. Terima kasih Tuhan, anakmu menyerahkan seluruh durasi video ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan di dalamnya Tuhan, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu. Memberkati kami semua, baik sebagai hamba-Mu yang memberitakan, baik sebagai teman-teman Tuhan, saudara-saudara yang mendengarkan video ini, biarlah kami semua terberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menyerahkan semua sharingin ke dalam tangan-Mu, menyerahkan semua firman ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memulaikan pembacaan firman kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke Matius 22 ayat 37 sampai 38. Sekali lagi maaf, Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Kita baca satu judul. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Melalui perenungan firman Tuhan saat ini, dari ayat ini saya memberi tema yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ketika kita melihat dari ayat yang ke-37, dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi dalam ayat ke-37 ini Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi saya mau mengajak kita sama-sama melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan kasihilah, kata kasihilah ini di dalam teks aslinya dia menggunakan bahasa Yunani, diartikan dengan kata agape. Nah, jadi ketika kita melihat teks ini, kita melihat firman ini yang dikatakan dalam sini kasihilah Tuhan Allahmu. Kata kasih ini dari teks aslinya itu menggunakan yang namanya agape. Mungkin dari kita semua sudah mengerti apa itu kasih eros, apa itu kasih phileo, apa itu kasih agape. Dan dari sini, dari firman Tuhan ini kita diajar untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan kata agape atau agapao dalam bahasa Yunani, yang berarti itu adalah kasih yang tanpa syarat. Kalau saya mau bahasakan, itu adalah kasih yang walaupun. Kalau saya mau bahasakan kasih agape ini dalam kehidupan kita, mungkin ada yang bilang, oh kasih itu hanya dari Tuhan kepada manusia. Kasih Tuhan kepada manusia. Tapi dari perenungan kita saat ini diberikan judul yaitu mengasihi Tuhan. Saya mau sharing sedikit bahwa ketika Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan Allahmu, itu sebelum kita menyatakan kasih kepada Tuhan, yang harus kita pahami bahwa kasih yang seperti apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Kasih seperti apa yang harus kita berlakukan dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita sebagai manusia kepada Tuhan kita. Jadi ketika kita mengatakan di dalam firman ini, ketika firman ini mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, itu mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa kita harus mengasihi Tuhan itu dengan kasih agape. Jadi tidak hanya Tuhan mengasihi manusia dengan kasih agape, tapi bagaimana halnya sebaliknya, kita sebagai manusia harus bisa mengaktifkan kasih kita kepada Tuhan kita itu dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Karena seringkali orang mengasihi dengan kasih yang syarat, memiliki syarat. Tidak menutup kemungkinan juga anak-anak Tuhan yang aku mengasihi Engkau Tuhan dan aku ingin berkat-berkat-Mu. Itu syarat. Dia mengasihi Tuhan ketika Tuhan memberikan berkat-Nya kepada dia. Namun bagaimana jika Tuhan tidak memberi berkat? Bagaimana jika Tuhan belum menolong saudara? Apakah saudara masih mampu untuk mengatakan, Tuhan aku mengasihi Engkau? Disinilah Tuhan mengajar kita bagaimana kita menerapkan kasih itu, kasih agape itu untuk diri kita sendiri, bahwa kita mengaktifkan kasih agape itu di dalam kehidupan kita sehingga kita betul-betul bisa mengasihi Tuhan. Jadi saya mau ajak saudara, saya mau ajak kita semua untuk melihat bahwa hukum yang terutama yang di dalam firman ini dikatakan di ayatnya yang ke-38, itu dikatakan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ketika kita membaca firman ini, ada satu hal yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, yaitu prioritas. Artinya yang dinomorsatukan. Firman Tuhan berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi ketika firman Tuhan berkata yang pertama, yang terutama, artinya ketika kita di dalam kehidupan kita ini, satu prioritas yang harus kita prioritaskan, yaitu Tuhan. Jika ada muncul pertanyaan, mungkin dari pembacaan kita ini ada muncul pertanyaan, bagaimana mengasihi Tuhan? Dengan agape itu, dengan memiliki kasih agape itu, bagaimana mengasihi Tuhan? Kita manusia, memang kita sebagai manusia, ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya mengasihi saudara, mengasihi sesama, mungkin kita bisa berkata, aku mengasihi mereka. Tapi saya mau katakan saudara, ketika Anda belum mengenal Tuhan, Anda tidak memiliki Yesus di dalam kehidupanmu, Anda tidak memiliki kasih itu di dalam kehidupanmu, engkau tidak akan
dapat berkata, oh aku mengasihi mereka. Bisa saja apa yang saudara katakan engkau mengasihi mereka, itu adalah kasih yang memiliki syarat. Dan dari firman ini, saya sama-sama mengajak kita bahwa bagaimana kita memperlakukan kasih, yaitu mengasihi Tuhan. Yang pertama saya mau katakan bahwa kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Mari sama-sama saya ajak kita untuk melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dari firman Tuhan ini dari Yohanes, dari 1 Yohanes ayat pasal 4 ayat 7 dan 8 ini dikatakan bahwa ketika engkau mengenal Allah, engkau akan memiliki kasih. Sebab Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi dari firman ini saya mau katakan bahwa ketika saudara berkata bahwa oh aku mengasihi dia, aku mengasihi saudaraku. Namun ketika engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak memiliki Tuhan di dalam hidupmu, yang adalah kasih itu, engkau tidak miliki dalam hidupmu. Saya mau katakan saudara, maaf bahwa itu adalah kebohongan. Kenapa? Itu adalah kasih dunia. Bukan kasih Kristus yang engkau miliki dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena ketika engkau belum mengasihi Tuhan dan engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi sesamamu, itu belum bisa dikatakan bahwa engkau betul-betul mengasihi. Karena yang sesungguhnya kasih adalah Tuhan itu sendiri. Allah itu sendiri adalah kasih. Ketika engkau memiliki kasih di dalam dirimu, itu artinya engkau memiliki Tuhan dalam dirimu. Namun ketika engkau belum memiliki Tuhan dalam dirimu, bagaimana engkau bisa memiliki kasih yang sesungguhnya dalam dirimu? Itu yang disebut dengan kasih agape. Kasih yang walaupun belajarlah untuk menyatakan bahwa oh Tuhan, ketika engkau belum menjawab doaku, ketika engkau belum memberikan aku berkat hari ini, aku tetap mengucap syukur, aku tetap mengasihimu. Itu yang namanya kasih agape. Belajar untuk mengaktifkan kasih itu dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita menerapkan kasih, kita betul-betul mengenal Tuhan kita. Artinya kita betul-betul mengenal Tuhan kita. Ketika kita bisa menerapkan kasih kepada saudara. Mungkin ada yang berkata seperti ini, oh aku mengasihi keluargaku, itu sudah sama halnya seperti aku mengasihi Tuhan. Saya mau katakan saudara, maaf saya katakan bahwa itu beda. Ketika saudara berkata, oh saudara mengasihi keluarga, itu sama halnya bahwa engkau sudah mengasihi Tuhan. Ketika engkau mengasihi keluargamu, oh aku sudah mengasihi Tuhan. Saya mau katakan kasih kepada manusia dan kasih kepada Tuhan itu beda. Kenapa? Firman Tuhan sendiri berkata bahwa hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu terlebih dahulu, kemudian kasihilah sesama manusia. Seperti di dalam ayatnya yang sudah kita baca tadi, bahwa ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saya mau katakan saudara bahwa ketika engkau belajar mengasihi, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena ketika engkau sudah mengasihi Tuhan, engkau sudah betul-betul cinta, engkau sudah melekat dengan Tuhan, maka kasih Kristus akan melekat di dalam hatimu. Sehingga engkau akan dengan mudah, dengan sendirinya engkau akan tergerak untuk mengasihi orang lain. Engkau bisa menerima orang-orang di sekitarmu tanpa pandang bulu. Engkau akan menerima orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau mengasihi mereka dengan tulus. Karena engkau sudah memiliki kasih Kristus di dalam dirimu. Jadi saya mau ajak kita untuk betul-betul menstrukturkan apa yang menjadi bagian daripada firman ini, yaitu yang pertama,
kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang kedua, ketika engkau sudah memiliki kasih Tuhan di dalam dirimu, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi engkau, dan saatnya engkau mengambil kasih itu. Engkau mengambil kasih itu, engkau letakkan di dalam dasar hatimu, engkau memiliki kasih Kristus dalam hatimu, dan kemudian engkau akan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Seperti firman yang sudah Tuhan katakan bahwa yang hukum yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi marilah kita untuk betul-betul mengasihi Tuhan secara terstruktur dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi sesama kita. Dan saya juga mau katakan kenapa kita harus mengasihi Tuhan, karena itu adalah perintah. Perintah yang diberikan kepada kita yaitu mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita buka ayatnya di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-5 sampai 6. Sama-sama kita baca judulnya terlebih dahulu. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayatnya yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu pada hari, dan ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi saudara-saudara, jika ada yang mengatakan, oh, mengasihi sesama sudah sama halnya mengasihi Tuhan, saya mau katakan beda. Firman Tuhan berkata itu adalah perintah. Perintah untuk bahwa kasih kepada Allah itu adalah satu perintah. Perintah yang utama. Jadi ketika kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, artinya Tuhan mau kita betul-betul sungguh melekatkan hati kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita betul sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan, kita betul-betul sudah hidup di dalam kasih Kristus, maka dengan sangat mudah kita bisa menerapkan kasih itu. Namun saya mau katakan juga saudara bahwa ketika engkau sudah hidup di dalam kasih Kristus, pelajari teladan Tuhan. Sehingga engkau tidak salah memberikan kasih, engkau tidak salah menerapkan kasih itu dalam kehidupanmu. Tuhan sudah mengajarkan teladannya bagi kita bahwa ketika kita memiliki kasih itu kita pakai untuk melayani sesama kita. Kita harus bisa membuktikan kasih itu kepada sesama kita. Jadi saya berharap melalui firman ini sama-sama kita diberikan pengertian bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu beda halnya. Kenapa? Karena ketika engkau sudah mengasihi sesama namun engkau tidak mengasihi Tuhan, kasih yang kau pakai itu belum kasih yang dimiliki Tuhan, belum kasih Kristus yang kau pakai, yang kau terapkan dalam kehidupanmu, belum kasih Kristus yang kau terapkan bagi sesamamu. Karena yang terlebih dahulu yang harus kau lakukan adalah mengasihi Tuhan. Itu adalah hukum yang terutama dan perintah yang utama yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita terjun untuk mengasihi orang lain, sebelum kita terjun ke dalam pelayanan. Engkau tidak akan memiliki kasih Kristus di dalamnya ketika engkau belum belajar mengasihi Tuhan. Saya mau katakan Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Seperti hambanya yang berkata bahwa ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa sebanyak apapun engkau pujian penyembahan, sebanyak apapun engkau berdoa, sebanyak apapun engkau menangis di hadapan Tuhan, itu tidak akan menambah kasih Tuhan kepadamu. Mungkin akan ada yang berkata, oh, masa seperti itu? Berarti Tuhan tidak sayang saya dengan segenap hati. Tuhan tidak sayang saya dengan sepenuhnya. Saya mau katakan tidak begitu saudara. Yang saya maksudkan dan yang hamba Tuhan maksudkan ini seperti ini, dikatakan bahwa Tuhan sudah lebih dulu sayang kepada kamu. Kasih Tuhan untuk kamu itu cukup. Saya mau katakan bahwa kasih Tuhan itu bagi kita sudah cukup. Sangat cukup. Very enough. Kasih Tuhan sudah sangat cukup untuk kita. Kenapa?
dari kasih Kristus yang sudah mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itu sudah sangat cukup bagi kita. Lalu apa Tuhan yang saya dapatkan ketika saya menyembah Engkau, ketika saya mau memuji, memuliakan Engkau, saya berdoa kepadamu, apa yang saya dapatkan ketika saya tidak mendapatkan tambahan kasih? Saya mau katakan saudara, yang akan kau dapatkan adalah kasih-Mu yang akan bertambah kepada Tuhanmu. Kasih-Mu yang akan bertambah kepada Kristus. Engkau akan memiliki kasih yang berlimpah di dalam dirimu. Kasih itu akan bertumbuh, semakin bertumbuh. Engkau akan lebih mengasihi Tuhan. Jadi ketika engkau pujian penyembahan, engkau berdoa kepada Tuhan, itu akan menambah kasih-Mu kepada Tuhan. Jika engkau meminta bahwa Tuhan akan lebih mengasihimu, saya mau katakan, kasih Tuhan sudah cukup. Jika diibaratkan bahwa kasih Tuhan tidak lebih, tidak kurang, tapi pas. Pas, kasih Tuhan itu bagi kita semua sebagai umat manusia ini pas. Sangat cukup untuk kita. Tuhan tidak perlu menambah kasih-Nya lagi sebab kasih Tuhan sudah sangat cukup untuk kita. Namun yang harus kita tambah adalah kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Firman-Nya berkata, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana caranya untuk kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Saudara, saya mau katakan bahwa hal ini merupakan satu esensi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, terkhususnya sebagai umat Kristiani yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saya mau katakan, kasihi Tuhan. Karena ketika kita tidak bisa mengasihi Tuhan, bagaimana saudara boleh hidup dengan kasih yang pura-pura, dengan kasih yang bersyarat? Mungkin ada saudara yang berkata, oh aku mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika engkau memperlakukannya itu, ada satu motivasi tersembunyi yang mungkin tidak engkau sadari. Itu hanya berdasarkan rasa nyaman engkau mengasihi seseorang. Tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa oh aku mengasihi dia karena dia pun mengasihi aku. Karena cenderung sifat manusia itu mengasihi yang kelihatan. Kita sebagai manusia, kita akan dengan sangat mudah mengasihi apa yang kelihatan di depan mata kita, kita lihat secara langsung. Namun pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? Saya mau katakan, kenal Tuhan. Dalam ayatnya di 1 Yohanes 4 dikatakan bahwa orang yang mengenal memiliki kasih. Bagaimana mengenal Tuhan? Lewat firman-Nya, lewat Alkitab. Mari sama-sama saya ajak kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Karena di dalam Alkitab sendiri pun terdapat teladan Tuhan, terdapat apa yang saudara butuhkan untuk memenuhi kerohanian saudara. Baca Alkitab saudara. Mari sama-sama kita mau belajar mengasihi Tuhan terlebih dahulu, agar kasih agape itu, kasih yang walaupun kita miliki dalam hati kita, kita miliki dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita terjun, ketika kita pergi untuk melayani sesama, kita terjun dalam pelayanan, dalam sosial kita betul-betul memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saya sangat bersyukur saudara ketika dalam khotbah ini, dalam video singkat ini, saya diberi kesempatan. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Sama-sama kita mengambil bagian terbaik daripada firman ini. Sama-sama kita belajar menerapkan kasih itu dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita sudah memiliki kasih itu,
Yang ada hanyalah sukacita, damai sejahtera yang akan melingkupi setiap kehidupan kita sekalian. Saya bersyukur karena melalui video ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing firman Tuhan, berbagi firman Tuhan lewat video singkat. Dan mari sama-sama kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengerti apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhir kata saya menyampaikan bahwa milikilah kasih Kristus di dalam dirimu sebelum engkau mengasihi sesamamu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan.